السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Dan kita akan lanjutkan insyaallah taala kajian fikih dari kitab Al-Wajiz, masih melanjutkan tentang adabul khala', adab ketika buang hajat. Adab berikutnya, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa yuhramu al-bawlu fil ma'i ar-rakib. Diharamkan kencing di air yang tenang. Ar-rakib ini tidak mengalir. Bisa itu sumur atau sumber mata air yang tidak mengalir atau apapun air yang tidak mengalir, maka dilarang untuk kencing di dalamnya. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha an yubala fil ma'i ar-rakib. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di air yang tenang. Nah, kemudian berikutnya, yajusul bawl qa'iman wal qu'ud afdal. Dibolehkan kencing dalam keadaan berdiri. Namun di sini duduk lebih afdal. Duduk lebih afdal. Nah, bagaimana bisa terjadi seperti ini? Duduk lebih afdal. Di sini ada dua hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu dan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam intaha ila sabaqati qaum fabala qa'iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berhenti di tempat pembuangan sampah satu kaum. Lalu beliau buang air kecil dalam keadaan berdiri. Kemudian fatanahaitu, Hudzaifah merasa tidak nyaman. Akhirnya aku menyingkir dari beliau. Justru Nabi SAW mengatakan faqala udnu, sini, dekat sini, disuruh mendekat. Akhirnya fadanautu, akhirnya saya mendekat hatta kuntu inda aqibai, sampai aku berdiri di sebelah pundak beliau untuk menutupi beliau sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu fatawadda'a wa masaha ala khuffih. Baru setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan mengusap di atas kedua khufnya. Ini hadis Hudzaifah. Kata penulis, wa inna ma qulna al-qawd afdal. Adapun yang kami katakan di sini duduk lebih afdal, li'annahu al-ghalib min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Sebab
kencing dalam keadaan duduk ini adalah perbuatan Nabi SAW secara umum, secara kebanyakan. Paling seringnya Rasulullah SAW kencing dalam keadaan duduk. Sampai qalat Aisyah radhiyallahu anha, "Man haddathakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiqu." Siapa yang berbicara kepada kalian bahwa Rasulullah itu kencing dalam keadaan berdiri, maka jangan kalian benarkan. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Siapapun yang berbicara kepada kalian bahwa Rasulullah kencing dalam keadaan berdiri, jangan kalian benarkan. Maka yaqul illa jalisan. Tidaklah Nabi SAW itu kencing kecuali dalam keadaan duduk. Ini bentuk jazm dari Aisyah radhiyallahu anha memastikan bahwa Rasulullah SAW tidaklah kencing kecuali dalam keadaan duduk. Wa qawluhu hada, ucapan Aisyah ini la yanfi ma ja'a an Hudzaifah, tidak bisa menafikan begitu saja, menolak begitu saja apa yang diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu. Kenapa? Li'annaha akhbarat amma ra'at wa akhbarat Hudzaifah amma ra'at. Sebab Aisyah mengkhabarkan apa yang beliau lihat, sedangkan Hudzaifah ibnu Yaman mengkhabarkan juga apa yang beliau lihat. Dan kedua hadis ini sama-sama sahih, dan kedua sahabat ini sama-sama thiqah tentunya. Maka bagaimana menyikapi hal ini? Dua hadis ya, seolah-olah berbeda, bertentangan. Di sini diambil usul fikih. Usul fikih adalah al-muthbitu muqaddamun 'ala an-nafi. Al-muthbit muqaddamun 'ala an-nafi. Li'anna ma'ahu ziyadat al-'ilm. Dalam usul fikih, yang muthbit, yang menetapkan ini didahulukan daripada yang menafikan. Sebab bersama dengan menetapkan hukum itu ada tambahan ilmu. Ada tambahan ilmu. Berarti dalam dua hadis ini yang muthbit hadis mana? Aisyah atau Hudzaifah? Hudzaifah. يقول عائشة يقول حذيفة. Yang benar. Al-muthbit muqaddamun 'ala an-nafi. Yang menetapkan hukum ini lebih dahulu daripada yang menafikan hukum. Ittifaq ya ikhwan. Ittifaq. Berarti yang muthbit Hudzaifah atau Aisyah? Hudzaifah. Menetapkan hukum bahwa Rasulullah kencing dalam keadaan berdiri. Kalau Aisyah menafikan Rasulullah tidak pernah kencing berdiri. Itu yang beliau lihat, yang beliau tahu. Diambil kalimat afdal duduk sebab paling banyaknya yang tahu dari Aisyah radhiyallahu anha. Sampai berani menjazam dengan kalimat seperti itu. Man haddatsakum, siapa yang bilang kepada kalian bahwa Rasulullah kencing berdiri, jangan kalian benarkan. Itu sangat yakin. Sebab sehari-hari seperti itu Rasulullah SAW duduk kencing dalam keadaan duduk. Maka di sini sisi afdaliyahnya. Ya tentunya mengambil amalan afdaliyah ini harus didahulukan. Nah, kalau dalam kondisi darurat dilihat mana kira-kira yang lebih maslahat, duduk atau berdiri. Masalah dari sisi apa? Najis. Kalau kira-kira dengan duduk lebih mudah terkena cipratan najis, maka berdiri lebih didahulukan. Sebaliknya dengan demikian. Namun secara hukum boleh kencing berdiri. Sebab Rasulullah juga melakukan, afdaliyahnya adalah kencing dalam keadaan duduk.
tentunya buang air besar lebih utama ya, duduk. Bagaimana duduknya buang air besar? Dijelaskan waktu itu oleh Syekhuna Habibullah tentang duduknya Rasulullah SAW ketika buang hajat. Dan berkata Syekhuna, termasuk buang air kecil atau buang air besar. Berdasarkan satu riwayat dari Suraqah bin Malik, qala 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala. Nabi mengajarkan kepada kami di ketika buang hajat caranya, yaitu an-naq'uda 'ala al-yusra wa nansiba al-yumna. Caranya itu kami duduk di atas yang kiri, lalu kami tegakkan yang kanan. Bagaimana? Nah, jadi an-naq'uda 'ala al-yusra wa nansiba al-yumna. Karena Syekh jadi duduk menduduki di atas kaki kiri dan menegakkan yang kanan. Bisa ya? Waktu itu Syekh mempraktekkan begini. Begini. Masya Allah. Kes ada ya Syekh. Kita sulit seperti itu. Namun kita dibahas hadisnya dhaif. Ya. Namun kurang lebih di situ diambil faedah istihbabu nasbur rajul al-yumna. Jadi disukai menegakkan yang kanan terus bertumpu pada yang kiri. Itu memang secara ilmu kedokteran di sini dibawakan oleh Dr. Tabib Muhammad Ali Al-Far, itu lebih mudah untuk mengeluarkan kotoran. Ya. Atau itikaf boleh saja. Bersandar di kaki yang kiri, bukan seperti itu, tapi agak diangkat. Agak diangkat. Intinya seperti itu. Yang jelas tidak duduk seperti duduk di kursi. Itu jauh dari sunnah. Yang kebanyakan di kota, ya. WC-nya WC duduk. Itu tidak sunnah. Dan secara kebetulan juga tidak bisa mengeluarkan los ya, dengan baik. Ya. Ini dibahas dalam sisi kedokteran. Ya. Intinya duduknya jongkok mungkin. Kalau kita biasa jongkok ya jongkok. Mendekati itikaf. Jongkok itu mendekati itikaf. Kalau bisa duduk seperti itu tadi. Ya. Namun satu riwayat ini hadisnya dhaif. Meskipun dalam sisi medis benar, katanya benar duduk seperti itu cara yang baik untuk buang hajat. Mungkin kita jongkok insya Allah lebih mendekati. Baik. Berikutnya ada di 11. Wajib al-istinzah min al-bawl. Wajib istinzah yaitu membersihkan, menyucikan kemaluan dari habis kencing. Dalil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrain. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Faqala innahuma la yu'adzaban. Maka Nabi SAW berkata, dua ahli kubur ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa man azlaman fi kabir. Dan keduanya ini tidak diazab karena dosa besar. Amma ahaduhuma fa kana la yastanzi'u min bawli. Yang salah satunya diazab kubur dengan sebab tidak bersuci ketika habis kencing. Wa amal akhar fa kana yamshi bainan nas bin namimah. Yang satunya dia selalu berjalan di tengah-tengah manusia dengan mengadu domba, membuat fitnah ke sana kemari, membuat kaum muslimin saling bertengkar. Ini adu domba, namimah. Ini mendapatkan azab kubur. Waliyadzubillah. Harusnya jika dua orang mukmin bertikai, maka islahkan keduanya, damaikan. Kalau perlu misalkan berbohong, dibolehkan dalam hal ini. Si A, si B bertengkar, bilang saya tadi ketemu si B, titip salam ke antum. Segera ketemu si A, si B, anak tadi ketemu si A, tadi titip salam ke antum. Sampaikan sama-sama menyesal. Ada ketemu kan saling senyum. Bisa saya senyum, bisa dapat tangan, selesai. Jangan justru dikompori. Si A mengeluh, ditampung, didukung. Oh iya memang itu begitu si B. Dukung saja. Jadi tahadzub nanti, berkelompok-kelompok. Jangan sampai ini dapat ancaman azab kubur. Masalah sepele. Jadi pembahasan tidak bersuci ketika kencing. Ini sering ya, kita lihat sendiri di jalan orang-orang sudah kencingnya berdiri menghadap ke kiblat di pinggir jalan, tidak istinja. Ada juga orang yang kelewatan batas di dalam mensucikan, sampai memasukkan alat ke dalam lubang kemaluannya sampai benar-benar bersih. Ini sebagian santri dari pesantren tradisional yang kita jumpai, memang berdasarkan sebuah hadis dari Isa bin Yazdad dari ayahnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza bala ahadukum falyantur dzakarahu salasa marratin." Jika kalian kencing, falyantur. Natar itu memasukkan alat kepada di lubang itu, dibersihkan 3 kali. Atau bisa diartikan memencet dengan keras sampai bersih, tidak ada sisanya. Ya. Ketika ditanya, biar bersih, tidak ada tersisa sedikit pun dari kencing. Ini sebagian memasukkan cotton bud di lubangnya untuk membersihkan sisa-sisa kencing. Terjadi ya, ada yang seperti itu. Anak pikir antum gulu. Ada hadisnya, dia tahu. Ada hadisnya. Ya, hadisnya di Bulughul Maram, Ibnu Hajar al-Asqalani. Namun hadis ini adalah hadis dhaif. Ya. Dhaif dan tidak bisa dijadikan hujjah. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ya, saltul zakar wa naqluhu, ya, saltul zakar, salt ini sama seperti tadi, mengeluarkan sisa-sisa kencing yang masih belum keluar semua, dikeluarkan sisanya. Sama dengan tadi nafar tadi, ini adalah bid'ah. Kata beliau adalah bid'ah. Wal baul yakhruju bi tabi'i. Kata Syekhul Islam, kencing ini keluar dengan tabiatnya, keluar dengan sendiri. Tidak usah dipaksa-paksa dengan sesuatu. Dan di
buku fikih yang lain juga beliau jelaskan az-zakar qawi. Zakar ini kuat. Ya. Kalau sudah tidak keluar, dia tidak akan keluar. Allah ciptakan sedemikian rupa. Ya, Allah ciptakan sedemikian rupa. Juga Syekh As-Sa'di rahimahullah juga mengatakan bahwa seperti itu satr wasal ini tidak ada sunnahnya sama sekali. Laisa dalil li adam yaktubu di dzalik min al-kitab wa sunnah. Dan juga yuhbisul waswas, akan membuat waswas terus. Ini kayak keluar kencing belum selesai, syaitan. Itu yakin saja ya Pak. Kita yakin setelah tidak keluar, setelah kita usahakan sudah keluar semua, dicuci selesai. Apa yang di dalam kemaluan tidak usah dikeluarkan, tidak usah dibersihkan. Zakar itu kuat insyaallah. Kecuali keluar wajib, itu memang lain hukumnya. Terasa nanti kalau keluar wajib terasa. Nah. Berikutnya, adab yang berikutnya, wala yumsiku dzakarahu bi yaminihi wa huwa yaqul wala yastanji biha. Ketika kencing, jangan memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Juga jangan beristinja dengan tangan kanan. Jangan beristinja dengan tangan kanan. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza bala ahadukum fala yumassa dzakarahu bi yaminihi wa la yastanji bi yaminihi. Jika seorang kalian kencing, jangan menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan dan jangan beristinja dengan tangan kanan. Gunakan tangan kiri dan cukup diguyur, insyaallah taala itu sudah suci. Ya. Tidak perlu dipencet-pencet sampai keluar semua. Itu menimbulkan waswas. Ya. Ada yang seperti itu. Kalau nggak dipencet tidak marem. Sama dengan satr tadi. As-saut wal natr itu tadi hampir sama, cuman natr ini berlebihan, memasukkan ke dalam lubangnya. Tapi bisa dengan memencet dengan berlebihan. Cukup diguyur, insyaallah sudah suci. Kemudian ada berikutnya yajuz al-istinja bil ma' atau bil ahjar wa fi ma'naha wal ma'u afdal. Boleh istinja dengan air, ini yang asal, dan boleh dengan batu. Ini namanya istijmar. Wa ma fi ma'naha, dan apa yang semakna dengannya. Semakna di sini yang bisa membersihkan. Karena batu juga bisa membersihkan. Yang semakna dengan batu, tisu boleh. Ya, yang tidak semakna plastik. Ya. Besi bisa enggak? Sendok, garpu. Ya. Itu enggak bisa membersihkan. Yang semakna bisa menyerap. Wal ma'u afdal. An Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhul khala fa ahmilu ana wa ghulam nahwi idawatan min ma' wa 'anazatan fa yastanji bil ma'. Wa Rasulullah SAW masuk ke dalam WC dan aku dan ada seorang yang semisalku, seumuranku, membawa tongkat atau membawa bejana kecil berisi air, dan satunya membawa tongkat. Anazah adalah tongkat kecil seukuran anak panah. Maka beliau istanji bil ma'. Beliau mengambil dengan istinja dengan air. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza dhahaba ahadukum ila al-ghaib falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjar, falyastadid biha fa innaha tajzi anhu."
Jika kalian pergi untuk buang hajat, pergilah membawa 3 batu. 3 batu. Dan bersihkan dengannya, maka sudah cukup bagimu. Kalaupun didapatkan 1 batu, tapi besar atau batu bata, itu bisa ya. Meskipun batunya 1, sudut 1, sudut 2, sudut 3 sudah bisa, insyaallah. Nah, kalau batunya ukuran kecil, berarti 1-1. Yang berikutnya, wala yajuz al-iqtisar ala aqall min 3 ahjar. Tidak boleh mencukupkan kurang dari 3 batu. Pakai 2 batu tidak boleh. An Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu annahu qila la qad allamakum nabiyyukum kull shay'in hatta al-qira'ah. Dikatakan kepada Salman Al-Farisi, Nabi kalian sungguh telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu, sampai perkara buang air. Waqala ajil. Ya, nah. Ya. Islam lengkap, kamil. Walaqad nahana an nastaqbil qiblah li ghaib al-bawl. Nabi SAW melarang kami untuk menghadap kiblat untuk buang air kecil atau buang air besar. Atau nastanjia biyamin, atau beristinja dengan tangan kanan, atau nastanjia bi aqall min 3 hajar, atau beristinja dengan kurang dari 3 batu, atau nastanjia bi wajhi atau bi adam, atau bi azmi, atau Rasulullah melarang kita beristinja dengan kotoran hewan atau dengan tulang. Kotoran hewan yang sudah mengering, yang mirip batu, ini tidak boleh. Jadi minimal 3 batu. Kalau lebih dari 3 batu belum bersih, dibolehkan oleh sebagian ulama secukupnya. Itu akal paling sedikitnya 3 batu. Namun kalau terbiasa ini kurang baik. Karena syariat ini tauqifiyah, jadi jangan membiasakan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh syariat. Cukupkan 3 batu, insyaallah sudah cukup. Yang benar bersihkannya, yang bersihkan yang benar, yakin sudah ini adalah suci sudah. Jangan was-was kurang, ambil satu lagi. Saya terbiasa dengan seperti ada yang merubah syariat. Kebiasaan yang dibolehkan jangan jadi terus-terusan. Ada namanya sesuatu yang dibolehkan jangan jadi kebiasaan. Seperti misalkan sholat sunnah fajar yang begitu besar keutamaannya, kalau terluputkan dibolehkan untuk mengqadha. Ada 2 pendapat di situ. Bagusnya adalah setelah waktu terlarang, itu setelah muncul duha. Yang satunya boleh, yang adalah Syekh Al-Albani, boleh setelah subuh langsung. Ya. Ada ikhwan yang seperti ini di markas Syekh, terlambat dia lupa dari terluputkan, dia ganti setelah kelas subuh. Tapi terus-terusan. Ya. Maka dinasihatin. Kamu telah mengganti sunnah Nabi SAW. Qobliyah jadi ba'diyah. Karena terus-terusan. Jadi ikhwah atau yang lain, bahkan orang awam nanti dipikir itu sunnah karena tolibnya syekh. Apalagi antum
Di sini contoh dari masyarakat umum ahlu sunnah yang paling rajin menurut ilmu, paling rajin ibadahnya, yang paling ramai, paling menghiasi masjid, ya, juga paling heboh ketika fitnah. Itu jadi panutan antum. Jadi panutan. Karena sering mengucapkan kebaikan. Nanti kalau ada sekali kejelekan masyarakat lihat, itu yang digarisbawahi. Itu meskipun begitu taklim tapi begini. Biasa itu sudah menjadi ya, di masyarakat seperti itu. Meskipun profesinya maling, kalau dia pernah nyeberangin orang nenek-nenek, nolong orang yang sudah tua, nanti yang disebut itu. Meskipun maling tapi dia pernah ini loh. Pernah nolong orang tua, pernah begini, yang disebut baik sih. Tapi sebaliknya itu meskipun ngaji itu pernah begini, ada yang disebut jeleknya. Nah, itu yang di masyarakat seperti itu. Untuk itu jangan kasih kesempatan masyarakat awam, musuh-musuh Islam untuk mencari Islam gara-gara kita. Jadi oknum. Kita menyangka ini adalah sunnah, ternyata bukan sunnah. Ya. Kasusnya kayak tadi, orang awam menyangka berarti ada sunnah setelah subuh. Padahal itu sholat ganti, qadha. Jangan biasakan. Ya. Biasakan cukup dengan syariat. 3 ya sudah 3. Usahakan yang bersih. Kita selesaikan sampai bab aniyah. Yang ke-15, wala yajuz al-istijmar bil azam war raf. Ini ya sudah jelas dari Jabir radhiyallahu anhu, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatamassaha bi azam aw bi ba'rin. Jadi Rasulullah SAW melarang untuk mengusap atau membersihkan dengan tulang ataupun dengan kotoran hewan. Baik, berikutnya babul aniyah, bab tentang bejana-bejana. Wa yajuzu isti'malul awani kulliha illa aniyat adh-dhahab wal fiddah. Fa innahu yuhramu al-'aql wash-shurb fima khasatan duna sa'ir isti'mal. Ini bab tentang bejana-bejana. Pembahasan adalah bejana perak dan bejana emas. Menggunakan bejana emas dan bejana perak. Di sini beliau katakan boleh menggunakan bejana-bejana, artinya piring, sendok, garpu, gelas dan sebagainya, seluruhnya kecuali bejana dari emas dan perak. Selain itu dibolehkan. Diharamkan makan dan minum memakai bejana dari emas dan perak, khusus itu. Duna sa'ir isti'mal, tidak untuk penggunaan selainnya. Selain makan dan minum dibolehkan. Selain makan dan minum dibolehkan. Ya, di sini dalil dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fiddah wa la talbasu al-harir wad-dibaj fa innaha lahu fi dunya wa lakum fil akhirah. Jangan kalian minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan kalian memakai sutra. Meskipun ada sebagian ulama masa ini membolehkan kalau cuma tiga begini. Seluruh baju ada 3 garis ukuran jari sutra, ini dibolehkan. Namun lebih selamatnya tinggalkan semua sutra. Sekarang sarung ya, pakai sutra. Padahal itu satu kebanggaan ya, terbuat dari sutra. Ya, justru alhamdulillah kalau ada itu nanti kita tidak pakai. Ya, menurut mereka ada kebanggaan itu terbuat dari sutra. Haram. Karena semua itu lahum, ini lil kuffar, untuk orang kafir di dunia, walaupun fil akhirah, dan untuk kalian di akhirat. Ya, insyaallah. Amin.
An Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjir fi batnihi nar jahannam. Rawahu Bukhari wa Muslim. Orang yang meminum dengan bejana dari perak ini akan menggelagak di dalam perutnya api jahannam. Ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun riwayat khusus untuk Muslim, innal ladzi ya'kulu aw yashrabu fi aniyatil fiddah wa dhahab. Jadi ada tambahan, ya perhatikan ya. Dari riwayat Bukhari dari ina min al-fiddah. Fi ina'il fiddah. Bejana dari perak. Dalam riwayat Muslim, sesungguhnya orang yang makan dan minum dari bejana perak dan emas. Ada tambahan wa dhahab. Qala Muslim وليس في حديث أحد منهم ذكر العقل والذهب إلا في حديث ابن مسعود. Tidak ada dalam hadis satupun dari mereka menyebutkan makan dan emas. Kalau tadi kan yashrab. Dalam hadis Bukhari perhatikan lafaznya yashrabu dan al-fiddah. Kemudian tambahan Muslim ada akal ya'kulu wa dhahab. Nah, di sini Syekh Al-Albani fahadhihi ziyadah syadatun. Tambahan ini syad, dhaif. Jadi tambahan emas dan makan tadi dhaif. Yang sahih adalah yashrabu dan fiddah, minum dan perak. Jadi alladzi yashrabu fi ina'il fiddah. Mereka yang minum dari bejana terbuat dari perak. Adapun makan dan emas tidak ada. Lafaznya kata Syekh Al-Albani syadah min jihati riwayah, dari sisi periwayatan hadis ini dhaif, syadz, yang menyelisih hadis yang lain. Wa in kanat sahihatan fil makna min haitsu ad-dirayah. Adapun seandainya itu sahih itu dalam makna saja, dari sisi dirayah. Sebab hadis itu ada dua riwayat, dari sisi riwayat dan dirayah. Riwayat adalah periwayatan jalur sanad dan matanya. Kalau dirayah sisi kandungan makna hadis. Bisa jadi hadisnya dhaif, tapi sisi dirayah sebagai syawahid hadis yang lain yang dhaif, sebagai penguat hadis yang lain. Seperti itu ikhwan. Jadi dua sisi penjelasan hadis itu dalam bijihati riwayat wa dirayah. Kalaupun benar dalam sisi makna, kata Syekh Al-Albani. Ya, sebab hadis tambahan makan dan emas tidak ada, syadz. Lianna al-aqla wa dhahab a'zam wa akhtar min asy-syurb wal fiddah. Sebab emas dan makan ini lebih berat dan lebih berbahaya daripada minum dan perak. Kalau minum dan perak saja seperti itu ancamannya, di perutnya akan bergelegak neraka, apalagi makan dan emas. Gitu loh. Makan bejana dari emas tentunya lebih berat dari seperti itu. Ya seperti kisahnya, jangan minum kecuali dalam keadaan dulu. Lafaznya minum, tidak ada makannya. Apakah makan boleh? Kan begitu. Nanti makan boleh. Ya. Mendapat zahir seperti itu. Minum tidak boleh dalam keadaan berdiri. Tidak ada lafaz makan. Apakah makan boleh? Ya, ini tentunya az-zahab akan adalah akhtar wa asyad, a'zam, lebih besar, lebih berbahaya, lebih berat hukumnya daripada minum. Ini tanbih dalam usul fikih memang seperti itu. Ya, tanbih bil adna, tanbih ma fawqahu. Peringatan untuk sesuatu yang lebih rendah tentunya merupakan peringatan untuk sesuatu yang lebih besar hukumnya. Gitu ya. Kalau begini saya tidak boleh, apalagi yang begitu. Ini hikmah syariah seperti itu. Baik, sudah selesai insyaallah taala bab tentang darul salat. Nanti akan masuk tentang bab taharah wudu. نكتفي لهنا إن شاء الله تعالى والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت